A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Anak-anak yang berbahagia, kita berkumpul di sini dalam acara Bimbel, satu-satunya sekolahan yang mengadakan sekolah super full day hanya ada di MI Islamiyah Gunung. Adakah sekolah yang berangkatnya Anda masuknya jam 6, berangkat setengah 6, pulang sampai rumah jam setengah 6? Ada di Indonesia? Hanya satu. Di mana itu? MI Islamiyah Gunung. Bukan hanya full day. Kalau sekolah full day itu masuk jam 7, pulang jam 3. Itu sekolah full day. Tapi ini adalah super full day. Ya, super full day. Tepuk tangan untuk sekolah Anda. Anda adalah anak yang super kuat. Anda memiliki kemampuan belajar mulai jam 6 sampai jam 5. Berapa jam? 11 jam. 11 jam. Hebat kan? Banyak anak yang seusia sampean, tapi tidak ada yang sekuat Anda. Tepuk tangan untuk Anda sekarang. Anda sekarang diberi anugerah oleh Allah belajar bersama orang yang menulis bukunya langsung. Pernah Anda belajar membaca buku langsung berhadapan dengan sang penulisnya? Pernah? Hari ini Anda dikasih anugerah Allah, nikmat Allah, belajar langsung kepada sang penulis kitabnya. Tepuk tangan untuk saya. Siapa bilang nahwu itu sulit? Saya mau tanya orangnya. Siapa bilang nahwu itu sulit? Sulit apa enggak? Mudah. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan nahwu itu sulit. Hanya orang yang bodoh. Salah satunya, nahwu itu mudah atau sulit? Mudah. Mudah atau mudah? Sangat mudah. Ya, saya tanya lagi. Nahwu itu sulit atau mudah? Mudah. Mudah atau mudah? Sangat mudah. Jawab saya. Jawab serempak sampai kaca itu pecah. Ya. Jawab serempak sampai kaca itu pecah. Saya baru tahu Anda semangat untuk mengikuti pelajaran nahwu. Nahwu itu sulit atau mudah? Mudah. Mudah atau mudah? Sangat mudah. Bagus. Terima kasih untuk semangat Anda. Kasoblos. Anda setiap kali belajar nahwu semangatnya seperti ini. Seperti ini semangatnya. Atau mungkin karena yang mengajar ini agak ganteng berarti ya. Nah, biasanya kan yang mengajar kan cewek-cewek. Hari ini berbeda. Panasnya juga berbeda, suasananya berbeda, semangat Anda pun harus berbeda. Dan saya di sini tidak sendiri. Ini buku ini ditulis oleh 3 orang. Saya sendiri, Pak Bidin, dan Pak Agus Bumaiti. Semuanya memiliki ambil bagian yang berbeda-beda. Saya hanya memikirkan editor dan lain sebagainya, Pak Bidin sama Pak Agus. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Anak-anak sekalian yang berbahagia, di dalam kitab nahwu abstrak itu saya cuplik kata-kata ambil dari Nazam Imriti, wa nahwu aula awalan ayyuk lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Wa nahwu aula awalan ayyuk lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu adalah ilmu
ilmu yang harus pertama kali dipelajari. Karena kalam, ungkapan, pernyataan tidak akan pernah dapat dipaham tanpa menggunakan ilmu nahwu. Paham Anda? Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu abada idza tamassaktum bihima." Kitab Allah, sunnatul Rasul. Nabi bersabda, saya tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasul. Kitab Allah itu adalah Al-Quran, sunnah Rasul adalah Al-Hadis. Tapi Nabi tidak mengatakan Al-Quran, tidak mengatakan Al-Hadis. Dikatakan Alkitab, hubungannya dengan kataba. Kataba itu menulis. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi harus dipelajari. Paham itu? Harus dipelajari. Bisakah Anda mempelajari Al-Quran, Alkitab, kalau Anda tidak bisa nahwu sorof? Tidak bisa. Kalau Anda tidak paham Alkitab, bagaimana mungkin Anda paham tentang pedoman hidup? Kalau Anda tidak pegang pedoman hidup, otomatis Anda tidak akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ingat di dalam surah Fatihah ya, dalam surah Al-Baqarah awal, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab, kitab itu yaitu Al-Qur'an itu. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau ada orang bilang tidak paham Al-Quran, tidak paham Alkitab, enjoy saja. Perlu diperiksa no. Perlu diperiksa no. Santai aja gak paham Al-Quran, perlu diperiksa no. Ada orang paham kitab Al-Quran gak iso nahwu sorof, perlu diperiksa mana? Karena langkah pertama untuk memahami Alkitab, As-Sunnah itu adalah menggunakan nahwu sorof. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kitab ini saya beri nama nahwu abstrak. Nahwu abstrak itu gak jelas. Memang kitab ini itu masih jauh dari kaidah-kaidah nahwiyah, kaidah-kaidah ilmu nahwu. Tapi hari ini memang saya bikin seperti ini karena nahwu ini adalah untuk dipelajari orang-orang Indonesia. Jadi Anda yang berdomisili di Indonesia, Anda belajarnya nahwu ini. Setelah nanti nahwu ini jilid 1, 2, 3, 4 selesai, Anda langsung belajar nahwu temenan, yaitu nahwu jurumiyah dan lain sebagainya. Ini belum temenan, tapi saya kira hasilnya Anda bisa lihat. Masih jilid 2 saja hasilnya sudah bagus. Mungkin anak-anak yang belajar nahwunya kurang temenan bisa dikalahkan dengan belajar nahwu ini. Anda tidak perlu hafalan, tapi Anda perlu hafal. Anda belajar nahwu itu tidak perlu hafalan, tapi Anda perlu hafal. Tidak perlu hafalan, tapi Anda perlu hafal. Loh, bagaimana mungkin hafal tanpa hafalan? Banyak orang tidak hafalan tapi hafal. Anda jalan ke Ngoro, hafal pulang ke rumah. Anda menghafalkan jalannya? Tidak. Anda hafal, tapi Anda tidak perlu hafalan. Paham ini? Paham? Anda hafal jalan Anda pulangnya jam berapa, masuknya jam berapa, sekolah, paham? Apa Anda pernah menghafalkan? Tidak. Anda hafal, tapi Anda tidak perlu hafal. Tepuk tangan untuk semangat Anda. Anda sudah siap untuk diajar nahwu? Sudah siap? Saya kira sudah siap.
Kalau tidak siap, otak Anda mahal dijual. Ya, otak Anda mahal. Kalau ada anak orang hidup kok otaknya tidak dipakai, itu dijual mahal. Ini otaknya mahal ini. Berapa harganya? Pokoknya mahal. Kenapa kok mahal? Karena otaknya dari kecil sampai sekarang belum pernah dipakai. Masih orsinil. Jadi mahal untuk dijual. Ada yang otaknya belum pernah dipakai? Kalau belum pernah, hari ini saya sarankan untuk dipakai otaknya. Sudah dipakai? Ada yang tertinggal otaknya di rumah? Ada tertinggal? Tidak? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, langsung saja pelajaran kita mulai bab kalimah. Anda buka halaman 1. Saya ulang dari depan. Saya mulai dari depan karena Anda yakin mungkin ada yang agak jauh, mungkin halaman berapa, 10 atau 13 atau berapa. Tapi saya mulai dari depan yang biar sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal yang namanya huruf. Tulisannya ini jangan dibilang jelek. Ini adalah tulisan terbaik saya. Kalau kemudian Anda bilang jelek, itu terlalu jujur untuk Anda. Ini walaupun kelihatan jelek, tapi ini terbaik. Saya sudah bandingkan dari anak RA dan PAUD. Inilah tulisan terbaik saya. Di dalam bahasa Indonesia ada kata huruf. Huruf itu ada yang namanya Z, ada yang namanya A, ada yang namanya I, ada yang namanya D. Huruf. Di dalam bahasa Indonesia huruf ini disebut dengan huruf abjad. Paham dari sini? Kalau gak paham, nemen. Di dalam bahasa Arab ini juga ada yang namanya huruf. Ada yang namanya za, ada yang namanya ya, ada yang namanya dal. Di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf hijaiyah. Bedanya coba huruf abjad dan huruf hijaiyah. Sudah, pakai ini paham ya? Sudah paham? Paham? Apa paham itu? Paham itu? Paham apa? Apa paham? Loh, paham apa kan? Paham. Definisi paham apa? Kalau usah repot-repot, gak penting Pak. Paham itu pokoknya ditakoi sok jawab berarti paham. Masuk menuai. Apa paham? Lek ditakoi sok jawab. Menuai. Apa paham? Kalau ditanya bisa menjawab berarti paham. Apa paham? Kalau ditanya ya bisa menjawab. Bagus, berarti paham. Paham. Apa yang ini? Nggak bisa Pak. Tapi saya paham loh asli. Cuma saya tidak bisa mengungkapkan. Gak paham itu jenenge. Maksudnya paham itu ditakoi sok jawab berarti paham. Jelas ya? Kalau huruf kemudian ditoto maneh lebih atasnya huruf, itu ada di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia ada yang namanya suku kata. Suku kata maupun huruf fonem tak jadikan satu. Huruf-huruf ditoto jadi kata. Ada kata itu Zaid, kan kata nama orang. Ada kata-kata makan, ini kan kata, satu kata. Kata benda, kata kerja. Ada kata-kata lagi roti. Ini adalah semuanya disebut kata. Paham Anda? Dalam bahasa Indonesia kumpulan dari huruf atau kumpulan dari suku kata yang membentuk arti, berarti kata.
Di dalam bahasa Arab, kata itu disebut dengan kalimah. Kata di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Makanya kalimat contohnya ada kata-kata zaidun, ini satu kalimat, satu kata. Yakulu, makan, satu kalimat. Al-khubza, ini juga satu kalimat. Dah. Dari sini ada apa? Paham ya? Buri, paham? Apa paham ibu? Paham itu apa? Apa? Kalau ditanya bisa menjawab ya, itu paham berarti. Awas kalau boleh. Gak iso jawab tak tugel dah. Kata lagi lebih banyak lagi dikumpulkan di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata yang mengandung pengertian. Ya. Kalau kata-kata ditumpuk uangnya tapi gak ada pengertiannya, bukan kalimat. Ya toh? Rokok watu benjut, rokok watu benjut. Ada pengertiannya. Tapi kumpulan kata bukan disebut dengan kalimat. Jadi kalimat itu kumpulan kata yang membentuk pengertian. Watu, genteng, rondo, dudo, perawan. Oh, gak kena diaten itu. Loh, itu bukan kalimat, walaupun berkumpul. Tapi kalimat itu kumpulan dari beberapa kata yang mengandung arti. Contohnya Zaid makan roti. Bisa dipaham? Bisa ya? Ini disebut kalimat. Di dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan kalam. Zaidun yakulu al-khubza. Yes. Kena di hilang. Simpan. Kena kok bahas ini. Nah, ini disebut dengan kalam. Dari sini Anda paham? Ada yang tidak paham? Ditanyakan. Ayo langsung bertanya kalau tidak paham. Huruf, kalimah, kalam. Paham ya? Cuma mudah kok. Huruf, kalimah, kalam. Di dalam bahasa Arab, nahwu ini yang dipahami, yang kita pelajari adalah kalimah. Kalau kalam ini bahasanya nanti balaghah mantek, nanti saja kalau nahwunya sudah bisa. Kita pelajari yang ini, yang kalimah. Di dalam bahasa Arab ada triliunan kata, ada triliunan kalimat, jutaan kalimat. Kalau Anda kumpulkan di kamus itu, kowandel, tebal, itu katanya banyak. Quran juga kumpulan dari beberapa kalimat. Omongannya wong Arab juga beberapa kalimat, jutaan triliunan kalimat itu. Tapi jujur, kalau mau dipilah, kalimat itu cuma hanya 3. Ya, kalimat itu cuma hanya 3. Kalau mau dikelompok-kelompokkan, Anda akan diterangkan seperti itu. Kalimat cuma 3. Gelem gak gelem, kudu telu. 1 disebut dengan kalimat isim, 2 disebut dengan kalimat fi'il, 3 disebut dengan kalimat huruf. Wes, mari. Sini dong. Kalimat huruf, balik saya ini. Kalimat huruf ketika diucapkan artinya tidak jelas. Artinya Anda kalau mengucapkan Anda tidak bisa membayangkan. Itu berarti kalimat huruf. Terus menuai.
Lalu nongkrong jurumnya wal harfu apa wal harfu kalimatun dalal al makna fi ghairiha. Kesuwen memahami. Kalimat huruf itu kalimat nek diucapkan kan gak iso bayangno apa-apa. Kalimat huruf. Saya bilang untuk. Anda bayangkan apa? Untuk bisa bayangkan? Tidak bisa kan? Karena Anda bisa membayangkan. Karena itu model kayak apa? Bisa bayangkan? Tidak bisa. Di dalam bisa bayangkan? Tidak bisa. Kalau di dalam saku Anda bisa bayangkan, ya. Oh, sakunya ada di dalamnya, Anda bisa bayangkan. Di dalam kelas Anda bisa bayangkan. Kalau saya bilang ini, spidol ini di dalam masjid, Anda mengatakan salah benar? Salah benar? Salah, karena Anda bisa membayangkan oh, di dalam saku. Tapi saya bilang di dalam toh, di dalam bisa bayangkan? Tidak bisa. Karena itu disebut dengan kalimat huruf. Jadi kalimat huruf itu kalimat yang artinya gak jelas. Baik. Contohnya fi di dalam, hal, apakah? Anda bisa bayangkan apakah? Tidak bisa. Berarti kalimat huruf. Yang kedua kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan kata kerja. Baik perintah mengerjakan maupun perintah untuk meninggalkan. Ya, kata kerja. Berlari. Ya, bekerja kan? Kalimat fi'il. Tapi kalimat ini bisa dibayangkan, tidak seperti kalimat huruf. Saya bilang gini. Saya sekarang ini lagi mandi. Benar salah? Salah. Yang benar saya menggaruk, ya. Karena pandangan Anda, aku yang ngomong, aku saiki adus, bayanganmu lagi ini tak? Ayo bayangmu kayak apa? Oh, langsung. Mandi gue, ini kok Pak? Lo kayak ya. Langsung tak bayang, terus bayang ada baik. Saya sekarang ini lagi makan-makan. Saya ini makan, ya, makan. Salah benar? Salah. Karena bayangan Anda makan itu seperti ya. Anda bisa membayangkan, berarti Anda sudah tahu artinya. Karena menunjukkan pekerjaan, maka disebut kata kerja. Di dalam bahasa Arab, kata kerja itu adalah disebut dengan kalimat fi'il. Jelas? Pokoknya kalimat huruf artinya tidak jelas. Kalimat fi'il menunjukkan kata kerja. Selain keduanya ini disebut kalimat isim. Dari kalimat isim ya pokoknya artinya jelas, tapi bukan menunjukkan kata kerja. Sudah selesai. Anda sudah saya terangkan pembagian huruf, kalimat, kalam, pembagiannya sudah selesai. Berapa menit? 10 menit cukup. Anda di pondok diterangkan ini 2 minggu. Anda di sini diterangkan hanya 10 menit. Di pondok 2 minggu. Super Anda. Tepuk tangan untuk Anda. Ini belajar namun cepat. Cepat. Saya kalau bilang begini. Saya punya kata-kata falahun. Artinya petani. Kalimat apa? Isim. Kau tahu isim? Kata benda. Petani. Ya. Kata benda. Saya punya kata-kata hidhaun. Artinya sepatu. Kalimat apa? Isim. Kau tahu isim? Kata benda. Karena tidak menunjukkan kata kerja dan makna yang jelas. Ini berarti kata kalimat isim. Mudah, mudah kan? Saya bilang begini, yadribu. Yadribu artinya memukul. Kalimat apa? Fi'il. Kau tahu fi'il?
setingkat MTS, anaknya sudah belajar di pondok kan mulai kelas, kan mulai MI sampai MTS kelas 3, ikut dunia, ikut kalimat, kalimat apa? Kalimat isim. Lah, padahal salah ya. Kalimat apa? Huruf. Anda saja yang baru belajar 10 menit sudah bisa kok. Yang beberapa tahun belum bisa, kan nemen itu mengatakan nahwu itu sulit, padahal nahwu sangat mudah. Ya, bisa. Nahwu itu adalah sangat mudah. Bisa? Coba, nahwu itu sangat mudah. Bagus. Sebenarnya sudah selesai ya, anak. Pembagian kalimat, isim, fiil, dan huruf. Anda tidak usah perlu banyak-banyak waktu untuk menerangkan ini. Tetapi kalau Anda mau lebih detail, memang seperti itu. Saya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita baca Fatihah dulu yang ditujukan kepada kedua orang tua kita, semua guru-guru kita, dan termasuk semua kiai, semua para alim ulama yang telah mencurahkan, mengarang semua kitab nahwu dan sorot. Al-Fatihah. Sudah anak-anak, kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat menggembirakan. Kita belajar bersama, belajar tentang ilmu nahwu. Ada orang bilang ilmu nahwu itu sangat sulit, tapi bagi kita nahwu itu sangatlah mudah. Tidak hanya mudah, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Coba yang belakang ke sini deh. Ini kosong ini. Ya. Gini. Ya, gini timbang muter-muter. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang kalimat huruf, ada huruf, ada kalimat, ada kalam. Kemudian kita telah bahas tentang kalimat yang kemudian dibagi menjadi 3. Itu keterangannya sudah. Nanti sampean tinggal mengi'rab. I'rabnya sangat mudah. Pada halaman 3 di situ diberi contoh dhahaba Ahmadu ilal masjidi. Ya. Pakai al apa enggak? Ilal masjidi pakai al. Dhahaba Ahmadu ilal masjidi. Dhahaba artinya pergi. Ahmadu, Ahmad. Ila artinya ke, al masjidi, masjid. Anda mengirapnya mudah. Dhahaba pergi. Berarti dhahaba kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Ahmadu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Ahmadu, Ahmad nama seseorang. Kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Ila artinya ke adalah kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Al masjidi, masjid, kalimat isim tandanya adalah al, kemasukan al. Tandanya lagi kemasukan huruf khafat, tandanya lagi khafat, banyak tandanya menunjukkan kata benda.
Kita urut. Usratu Abdul Aziz. Usratu Abdul Aziz. Bisa nggak coba gambar tok ini. Kakek. Ayo kita dibaca yang keras ya. Usratu Abdul Aziz. Ayo dibaca. Di mic-nya begini. Ayatnya lah. Hah? Sini, karena jatuh dulu. Kok sini? Iya, langsung Usratu Abdul Aziz. Dekatkan. Usratu kalimat isim tandanya kata benda iratnya. Usratu kalimat isim tandanya kata benda iratnya rafa berupa dhamma. Sesuai dengan pelajaran usratu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Terlihat Abdul Aziz gitu. Ayo coba diulangi lagi. Dekatkan biasa dekatkan. Usratu kalimat isim tandanya kata benda irobnya rafa berupa dhamma. Abdul Azizi kalimat isim tandanya Dekatkan. Abdul Azizi kalimat isim tandanya kata benda irobnya khofat berupa kasrah. Terusnya. Taskunu Kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Terus fi Irobnya sesuai dengan contoh di atas. Irobnya rofa berupa fi kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan dan tidak memiliki irob. Terus Syakotin artinya siapa? kalimat isim kata benda khofat kasih. Coba dilihat ya. Coba dilihat lagi. Di Irak seperti atas. Ya. Dzahaba kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Sudah, titik. Ahmadu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Ila kalimat huruf karena tidak bisa dibayangkan. Al-Masjidi kalimat isim tandanya al. Singkat begini ya. Usratu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Abdul Aziz kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Tasunu kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Fi kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Diulangi lagi. Lul, diulangi lagi. Balun. Yang tekan loh, gentleman. Usratu dari awal. Usratu kalimat isim tandanya kata benda. Abdul Aziz kalimat isim tandanya khofat. Coba tandanya. Diulang lagi. Abdul Aziz kalimat isim tandanya khofat. Terus Kalimat isim tanda kata benda alamat irobe khofat. coba. Kok belum siap? Coba. Berdiri dulu. Dah, tangannya bikin ke atas. Dah, tangan satu saja. Yang kanan. Putar, cepat, lebih keras, lebih keras. Lebih keras lagi, lebih cepat. Tempelkan di hidung.
Ayo Pak, tembakan di hidung. Mana hidungmu? Sik. Ikuti perintah saya. Angkat kedua tangan. Ya, gerakan pelan, 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 lebih kencang. Terus putar. Tempelkan di kedua telinga. Set. Ayo kan juga konsentrasi. Dah. Duduk. Konsentrasi. Kamu hanya disuruh untuk membedakan kalimat isim, fi'il, huruf. Hanya itu saja. Dengar, ya. Hanya itu saja. Dhahaba, kalimat apa? Isim, fi'il, huruf. Fi'il. Kenapa? Menunjukkan kata kerja. Menunjukkan, jangan tandanya kata kerja. Menunjukkan kata kerja. Kalau tanda itu tanwin, al, itu baru tanda bilangnya. Paham ini? Dhahaba, kalimat apa? Fi'il. Kau tahu fi'il? Karena menunjukkan kata kerja. Amadu, kalimat apa? Isim. Kau tahu isim? Karena menunjukkan kata benda. Ilah, kalimat apa? Kalimat huruf. Karena artinya tidak bisa dibayangkan. Al-Masjidi, kalimat apa? Isim. Kau tahu isim? Tandanya al. Ya, ingat. Jangan tandanya kata benda. Tandanya al. Kalau tanda itu al, tanwin. Kemasukan huruf khafat itu tanda. Sedangkan hanya disuruh untuk membedakan ini isim, fi'il, huruf. Hanya itu saja. Paham? Paham? Diulangi lagi. Ayo, balun. Ya, didekatkan. Ingat. Usratu kalimat isim karena menunjukkan kata benda. Abdul Azizi kalimat isim tandanya mufrad. Terus Tasgono kalimat isim menunjukkan kata baris. Saya yakin ini lagi diterangno batin dulu. Tasgono kalimat isim tandanya gambar. Tasunu bertempat tinggal. Kalimat apa? Tasgono kalimat fi'il menunjukkan kata kerja. Fi kalimat huruf artinya tidak bisa dibayangkan dan tidak memiliki i'rab. Fi kalimat huruf artinya tidak bisa dibayangkan. Titik. Ya, bilang lagi. Fi Kalimat huruf artinya tidak bisa dibayangkan. terus Sakoti kalimat isim adanya tanwin. Fi kalimat huruf tandanya tidak bisa dibayangkan. artinya. Artinya tidak bisa dibayangkan. Terus belakangnya ad-duri. Ad-duri. Ayo cepat. Ahdawi kalimat isim menunjukkan kata al. Bilang lagi ad-duri. Ahdawi kalimat Coba diulangi lagi ya. Lihat. Kalau sama tidak bisa serius belajarnya, nggak bisa. Coba diulangi lagi. Gini. Di sebelumnya itu kan ada di halaman berapa itu?
tadi yang tegas ya. Adori kalimat sin tandanya al. Arabi kalimat sin nah gitu ya. Nah coba belajar lagi yang semangat belajar itu. Ahdawi kalimat isim tandanya al. Terus Artinya terus Arabi itu terus pindah-pindah satu kata kalimat Ad-Dawri kalimat isim tandanya kemasukan al. lapas setelah toleh dan dijawab atau setelah toleh. Coba kita jawab sama-sama. Sama kok belum paham. Jawaban hanya menunjukkan membedakan kalimat isim, fiil, dan huruf itu saja. Ingat-ingat isim, fiil, huruf. Dan sekarang usrotu kalimat apa? Jelas. Aku gak pada senang oleh Allah. Apa ngaji kok kelemar-kelemar. Usrotu kalimat apa? Gitu deh. Kau tahu isim? Gak beda. Abdul Aziz kalimat apa? Kau tahu isim? Tasunu kalimat apa? Kau tahu fi'il? Fi kalimat apa? Kau tahu huruf? Yang itu loh bisa kau tahu bersama-sama. Syafatin kalimat apa? Kau tahu isim? Tanwin. Lihat tandanya dulu. Tanwin. Bi kalimat apa? Kau tahu huruf? Nah, kurang semangat lagi. Semangat ngaji kok gak semangat tuh. Oleh orang panah semangat ngaji gak semangat. Ad-Dawri kalimat apa? Kau tahu isim? Tandanya al. Arabi kalimat apa? Kau tahu isim? Tandanya al. Fi kalimat apa? Kau tahu kalimat huruf? Syari kalimat apa? Kau tahu isim? Khofa. Al-Matar kalimat apa? Kau tahu isim? Al. Fi kalimat apa? Kau tahu huruf? As-Sabah kalimat apa? Kau tahu isim? Ya'khudhu kalimat apa? Fi'il. Kau tahu fi'il? Menunjukkan kata kerja. Al-Abu kalimat apa? Kau tahu isim? Al-Auladu kalimat apa? Kau tahu isim? Al-Ilah kalimat apa? Kau tahu huruf? Al-Madrasati kalimat apa? Kau tahu isim? Al. Al-Ummu kalimat apa? Kau tahu isim? Turatibu kalimat apa? Fi'il. Kau tahu fi'il? Al-Baida kalimat apa? Kau tahu fi'il? Isim? Kau tahu isim? Al. Wahu. Wa kalimat apa? Huruf. Kau tahu huruf? Ta'malu kalimat apa? Kau tahu fi'il? Kata kerja. At-Ta'am kalimat apa? Kau tahu isim? Fi kalimat apa? Kau tahu huruf? Ad-Duri kalimat apa? Kau tahu isim? Tandanya al. Yaduru kalimat apa? Kau tahu fi'il? Kau tahu fi'il? Menunjukkan kata kerja. Siapa yang tidak semangat? Belai. Kepalanya jangan diletakkan di bahu. Tegak. Orang mau berangkat perang
Musuhnya adalah kebodohan. Dan lagi, min. Kalimat apa? Huruf. Kau tahu huruf? Al-madrasati. Kalimat apa? Kau tahu isim? Wah, kalimat apa? Kau tahu huruf? Yarjiu. Kalimat apa? Kau tahu fi'il? Al-abu. Kalimat apa? Kau tahu isim? Min. Kalimat apa? Kau tahu huruf? Al-syarikah. Kalimat apa? Kau tahu isim? Fi. Kalimat apa? Kau tahu huruf? Al-masai. Kalimat apa? Kau tahu isim? Ya'malu. Kalimat apa? Kau tahu fi'il? Al-aulatu. Kalimat apa? Kau tahu isim? Ya. Al-wajibah. Kalimat apa? Kau tahu isim? Wah, kalimat apa? Kau tahu huruf? Artinya tidak bisa dibayangkan. Yang rau. Kalimat apa? Kau tahu fi'il? Al-abu. Kalimat apa? Kau tahu isim? Al-sohifah. Kalimat apa? Kau tahu isim? Wow. Kalimat apa? Kau tahu huruf? Tusyahidu. Kalimat apa? Kau tahu fi'il? Karena menunjukkan tata kerja. Al-umu. Kalimat apa? Kau tahu isim? Al-tilfas. Kalimat apa? Kau tahu isim? Tepuk tangan untuk Anda sekalian. Gitu loh, sebutannya mudah. Anda yang kurang semangat. Usrotu. Gak semangat. Saya yakin Anda bisa, karena Anda itu minder. Kalau nggak percaya diri, masih gak iso. Jelas Bu. Kamu itu belajar seperti jika perang kepalanya. Kalau lehermu tidak ada gunanya, potong. Ya, belajar ngaji itu seperti jihad. Kemarin saya sudah katakan musuhnya adalah kebodohan. Tanamkan di sini kebodohan. Saya sudah bilang orang yang belajar itu sama dengan orang yang jihad. Nabi bersabda, yuzanu yaumal qiyamati bidadul ulama bidadul syuhada. Di hari kiamat nanti seimbang antara tinta orang yang alim dengan darah orang yang mati syahid. Lah kalau kamu belajar kemarin usratu orang kata Pak tembak kata semati bisa ya. Semangat. Jadi nggak ada pasukan perang itu teman-teman. Siap, maju jalan ya. Sekarang kayak teras. Sekarang lagi dah tegas. Ya. Langsung semangatnya itu tumbuh. Karena itu kalau perang itu kayak gejang. Oh apa? Tembak. Ya. Semangat itu gak semangat mati bisa. Nah, jangan sekali-sekali belajar dalam keadaan tidak semangat. Fatal, nanti bisa ambil kepalanya. Kalau kepalamu terlalu besar, tak longani. Senang nggak belajar udah sedikit. Itu dijodoh kalau setan penangnya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajarannya. Awas, nanti kalau ditanya harus seperti itu semangatnya. Atau kelemahan-kelemahan. Untuk nomor 4, target idofi adalah pertalian antara dua kalimat atau lebih yang membentuk satu arti. Kita gunakan ada istilah target idofi. Target idofi dari begini.
digabung menjadi satu kata menimbulkan makna baru tetapi tidak menghilangkan makna asli. Itu jenis tarkib idhofi. Pintu kayu, kalau disebut pintu bayangan apa? Pintu lah. Kalau disebut kayu bayangan apa? Pepohonan. Iya tak? Berapa bedanya? Dua, yang satu pintu, yang satu kayu. Bentuknya sama nggak? Tidak. Tapi kalau kemudian digabung pintu kayu, benarnya berapa? Satu. Pintu kayu, pintu yang terdiri dari kayu. Ada paham itu? Kursi besi. Kalau saya bilang kursi, bayangan ada kursi. Kalau saya besi, bayangan ada besi. Benarnya berapa? Dua. Kalau digabung kursi besi, yaitu kursi yang terbuat dari besi. Itulah tarkib idhofi. Anda paham ini? Di situ ada kata-kata Kitabu Zaidin. Dengar kan? Coba lihat. Kitabu Zaidin. Aslinya kitabun dan zaidun. Kitabun bentuknya sendiri ada, ya seperti buku. Zaidun bentuknya sendiri ada, yaitu orang, ya tak? Tapi kalau digabung Kitabu Zaidin, bentuknya cuma satu, yaitu berupa kitab milik Zaid. Saumu Ramadan. Saumu puasa Ramadan, bulan Ramadan. Bayangannya sama nggak? Puasa, saum, dan Ramadan. Tidak sama. Ketika digabungkan maknanya adalah sama, yaitu puasa bulan Ramadan. Hanya satu kata. Paham ini? Sudah paham? Lafaz yang awal ini disebut dengan mudhof. Lafaz yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Lafaz saumu disebut dengan mudhof. Lafaz Ramadan disebut dengan mudhof ilaih. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaih. Paham ini? Kalau kemudian saya katakan begini, Kitabu Shodiqi Zaidin, kitab temannya Zaid. Kitabu sebagai apa? Mudhof. Shodiqi jadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih kalau memang ini melihat pada lafaz yang pertama. Tapi ini juga dapat disebut dengan mudhof kalau melihat lafaz selanjutnya. Karena lafaz Zaidin terkait sebagai mudhof ilaih. Jadi lafaz kitabu menjadi mudhof, dari mudhof ilaih berupa lafaz shodiq. Lafaz shodiq menjadi mudhof ilaih dari lafaz kitabu. Paham ya? Lafaz shodiq juga menjadi mudhof dari lafaz Zaidin. Paham ya?
Saya ulangi. Jadi lafaz kitabu itu menjadi mudhof dari lafaz sodik. Lafaz sodik menjadi mudhof ilaih dilihat dari lafaz kitabu. Lafaz sodik juga menjadi mudhof dilihat dari lafaz zaidin yang kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Ini paham ya? Paham ya? Ya. Mudhof dapat digunakan untuk mengidentifikasi kalimat isim. Jadi lafaz kitabu itu berarti kalimat isim. Kok tahu isim? Karena menjadi mudhof. Paham ya? Lafaz saumu kalimat isim. Kok tahu isim? Karena menjadi mudhof. Lafaz kitabu yang bawah itu kalimat isim. Kok tahu isim? Karena menjadi mudhof. Lafaz sodik kalimat isim. Kok tahu isim? Karena menjadi mudhof. Ya, paham ya? Ya. Yang kedua, untuk lebih memudahkan cara mengidentifikasi kalimat isim dan fiil, maka terlebih dahulu lihatlah tanda-tandanya. Kalau tidak ditemukan tanda-tandanya, maka lihatlah pada artinya. Dilihat dulu tandanya. Kalau tanda kalimat isim itu kemudian tidak ditemukan, baru lihatlah pada arti biar lebih cepat. Ya, biar lebih cepat. Jika antara arti dan tanda terlihat berbeda, maka tanda harus didahulukan. Contoh di situ adalah hurfatul akli, ruang makan. Lihat bukunya, ruang makan, ruang makan. Makan itu sebetulnya hampir mirip dengan kata kerja, iya kan? Karena lafaz al-akli itu ada alnya, merupakan tanda daripada kalimat isim. Fatih, rumah teh atau apa mana? Sekarang kita katakan makan apa? Enggak, makan baca apa? Ya makan jadi dulu. Diwasikan makan. Soalnya lagi, lafaz al-akli sekilas itu seperti kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja, tetapi sebetulnya adalah kalimat isim. Kau tahu kalimat isim, tandanya adalah al. Ya. Jika melihat arti dan tanda kok berbeda, maka yang didahulukan adalah tanda. Paham ya? Hujratul julusi, lafaz al-julus artinya kan duduk. Sebetulnya seperti kata kerja, tetapi lafaz al-julus itu ada alnya, karena itu disebut kalimat isim. Ghairil maghdubi, ghairi artinya bukan. Bukan itu seperti kalimat huruf, tetapi ghairi itu menerima khafat, tandanya khafat. Ada khafatnya atau kasroh? Khafat. Berarti ghairi adalah kalimat isim. Tandanya khafat. Kana hindun qaimatan, kana seperti kalimat huruf artinya ada atau bahkan tidak menunjukkan arti. Tetapi karena ketemplean ditempeli tak tanis sakinah, dan itu merupakan tanda daripada kalimat fi'il. Karena itu kana adalah kalimat fi'il. Laisat Zainabu shaimatan, laisat artinya bukan, seperti sekilas seperti kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan. Tetapi laisat itu ditandai oleh tak tanis sakinah. Karena itu lafaz laisat disebut kalimat fi'il. Ingat-ingat. Ya. Perhatikan contoh di bawah ini.
Nah itu. Jaa datang al kaum ghairaka selain kamu ba'da dzuri setelah duhur. Jaa kalimat fi'il karena menunjukkan kata kerja. Al qaumu kalimat isim tandanya kemasukan al. Ghaira kalimat isim karena menjadi mudhof. Mbak didengarkan seterusnya. Ghaira kalimat isim karena menjadi mudhof. Karena mudhof adalah salah satu daripada tanda daripada kalimat isim. Kaf kalimat isim karena menunjukkan kata ganti. Kamu kan kata ganti, berarti isim dhamir. Ba'da kalimat isim karena menjadi mudhof. Al-dhuhri kalimat isim tandanya kemasukan al. Dan sekarang kullu syai' lahu tariqah wa tariqatul jannati al-ilmu. Setiap sesuatu baginya jalan dan jalan surga adalah ilmu. Kullu kalimat apa? Isim. Kok tahu isim? Karena menjadi mudhof. Bagus. Joki, tepuk tangan untuk Joki. Yang lain tidur. Lagi. Kullu kalimat apa? Nah, kelas semangat lagi. Kullu kalimat apa? Kok tahu isim? Karena menjadi mudhof. Syai'in kalimat apa? Isim. Kok tahu isim? Tandanya tanwin. Lam, lagu, lamnya kalimat apa? Huruf. Kok tahu huruf? Lagu namanya kan. Yang semangat. Lagu, lamnya kalimat apa? Huruf. Kok tahu huruf? Artinya tidak diabaikan. Ha kalimat apa? Nya, baginya. Ha kalimat apa? Kalimat apa? Ayo cepat dengan. Ha kalimat apa? Isim. Apa tahu isim? Jadi kata ganti. Menunjukkan kata ganti. Kemarin kan ada. Tariqatun kalimat apa? Isim. Apa tahu isim? Tandanya tanwin. Wawu kalimat apa? Apa tahu huruf? Tariqatu kalimat apa? Tariqatu. Tariqatu. Jalan dengan berjalan beda. Jalan ini jalan. Lah berjalan melaku. Tariqatu kalimat apa? Isim. Atau isim? Karena menjadi mudhof. Al-jannati kalimat apa? Isim. Atau isim? Tandanya al. Al-ilmu kalimat apa? Isim. Atau isim? Tandanya al. Coba diulangi lagi yang keras. Kullu kalimat apa? Atau isim? Jadi mudhof. Syai'in kalimat apa? Atau isim? Ya tanwin. Lam kalimat apa? Atau huruf? Ha kalimat apa? Isim. Atau isim? Kata ganti. Tariqatun kalimat apa? Atau isim? Tandanya tanwin. Wawu kalimat apa? Atau huruf? Tariqatu kalimat apa? Isim. Atau isim? Karena menjadi mudhof. Al-jannati kalimat apa? Isim. Atau isim? Tandanya al. Al-ilmu kalimat apa? Isim. Atau isim? Tandanya al. Tepuk tangan untuk Anda yang sangat support. Anak-anak, waktu masih banyak. Kamu sudah capek? Mosok capek. Kamu mulai belajar, kamu mulai iso sampai saat ini sudah capek. Kamu belajarnya jam berapa? Jam 6. Sekarang jam berapa? Jam 5.
Hah? Anda berangkat jam 5:30, Anda pulang ke rumah lagi jam 5:30. Berapa Anda jika bisa pilihlah? 12 jam. Hebat tak? Hebat. Anda sangat super sekali. Tepuk tangan untuk Anda. Ada nggak sekolah yang masuknya jam 6 pulang jam 5? Ada? Tidak ada. Se-Indonesia hanya di Gunungwatu saja. Tepuk tangan untuk MI kita. Nah, untuk bab 2 mungkin kita akan bahas pada pertemuan kapan-kapan atau sekarang. Sekarang masih kuat? Hah? Kuat? Benar? Bagus kalau kuat. Anda super sekali. Kuat? Siap? Siap. Ya gitu loh. Siap. Siap. Beda. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 ini adalah menerangkan tentang i'rab. I'rab itu adalah berubah. Lek ana wong kok berubah berarti i'rab. Ya. Kan berubah. Iko ana wong dek iko wonge kok benek pakaiannya rapi, saiki kok utuh berarti wong iku i'rab kena i'rab berubah. Ya, karena itu adalah berubah. Nah, orangnya disebut mu'rab, sifatnya disebut i'rab. Ambillah contoh begini. Lafaz zaitun. Zaitun bisa dibaca zaitun, bisa dibaca zaidin, bisa dibaca zaidan. Inilah i'rab. Berubah-berubah ini disebut dengan i'rab. Ini disebut i'rab. Lafaznya zaidin disebut dengan mu'rab. Perubahannya disebut i'rab. Lafaznya disebut mu'rab. Jelas? Ya, jelas kan? Ya. Sekarang i'rab itu hanya 4. Ojo ditambahin mana? Yang pertama adalah rafa. Yang kedua adalah nasab. Yang ketiga adalah khafad atau jar. Yang keempat adalah jazm. Wah, pinter Anda. Tepuk tangan untuk Anda. Untuk awal pengenalan, rafa jangan kemudian katakan rafa itu adalah dhamma, wawu, alif, nun, kasrah. Rafa adalah dumah. Begitu saja. Rafa adalah dumah. Nasab adalah fathah. Kalau usah. Nasab adalah yang mungkin fathah, mungkin alif, mungkin ya, mungkin membangun. Tidak usah. Khafad adalah kasrah. Ini mudah. Jazm adalah sukun. Walaupun di dalam kitab itu dikatakan rafa itu adalah dumah, wawu, alif, nun. Nasab adalah fathah, alif, kasrah, ya, membuang nun. Tetapi Anda tidak usah mengingatkan banyak itu. Anda cukup mengingat di dalam kitab itu adalah yang dikasih cetak tebal. Ya, rafa berarti dumah, nasab berarti fathah, khafad berarti kasrah, jazm adalah sukun. Kalimat isim dari 4 i'rab ini memiliki ambil bagian 3. Hanya 3 saja. Yang masuk pada kalimat isim adalah rafa, nasab, khafad, jazm, no, wait. Ya, paham ya?
isim itu tidak menerima i'rab jazm, kalimat fi'il tidak menerima i'rab khafd. Kalimat huruf, kalimat rosoat, gabungan blas. Jelas ya? Udah, belajarnya cukup sekian. Mungkin kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebelumnya tepuk tangan untuk Anda yang sangat super. Anda semangat, besok uang jajannya ditambah. Kalau mbokmu dewe-dewe oleh uang tuamu gelem nambahi. Terima kasih untuk Anda yang sangat super hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون أو يستهزئ بهم ويمدون في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا هم يبصرون صم بكم عمي وهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق الموت أو هم محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bima yakzibun. Bima kanu. Bima kanu. Balani mana?
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Rahman yang Maha Pengasih Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf jar punya mabani memberi kasar mukirab. Ismu kalimat isim dan artinya jar punya murah madrabnya jar dan kasar jar karena isim mufrad al akhir. Wahi kalimat isim dan jar punya murah madrabnya untuk irabnya jar karena Mendirabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad al akhir. Ar-Rahmani kalimat isim tandanya al punya murah madrabnya jar karena jar tandanya kasar jar karena isim mufrad al akhir. Ar-Rahim kalimat isim tandanya al punya murah madrabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad al akhir. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan alamin seluruh alam. Mana nih coba? Wes kurung ya, jelas jelas. Sampun, tapi mboten pati apa. Enggak. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah kalimat isim tandanya Allah guna murah madrabnya rafa tandanya dimajalah karena isim mufrad akhir. Lillahi lam kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf jar guna memberikan salam kirab. Wahi kalimat isim tandanya jar guna murah madrabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad akhir. Rabbi kalimat isim tandanya jar guna murah madrabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad akhir. Alhamdulillah kalimat isim tandanya Allah guna murah madrabnya Rafa irobnya Rafat irobnya sing jelas irobnya mungkin Rafa mungkin Rafat endi alamina ya mau irob apa iku irobnya jar karena termasuk benar salim piye alhamdulillah kalimat isim tandanya aluna murab mada irabnya jar tandanya ya karena jamak belakan salim sedangkan itu sebagai pengganti tanwin. Terus Ar-Rahmani yang Maha Pengasih ini yang Maha Penyayang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmani kalimat isim tandanya aluna murab mada irabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad al akhir. Ar-Rahim kalimat isim tandanya aluna murab mada irabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad al akhir. Maliki pemilik yaumi hari aditin pembalasan pemilik hari pembalasan Maliki kalimat isim dan jar guna murah madrabnya jar tanda kasar jar karena isim mufrad al akhir. Yaumi kalimat isim dan jar guna murah madrabnya jar tandanya kasar jar karena isim mufrad al akhir. Artinya kalimat isim dan al guna murah madrabnya jar tandanya ya karena jamak berdakar salim sedangkan sebagai pengganti tanwin.
Iyakah hanya kepada engkau nak puji kami menyembah, wa iyakah dan hanya kepada engkau nasta'inu kami memohon pertolongan. Ya kalimat isim karena dengan kata tunjuk gugunya mabni termasuk isim syara mabni fathah. Nak butuh kalimat fi'il karena kata kejar masuk fi'il mudhari karena diawali oleh satu mudhari yang murah karena tidak pada dengan jamaah tanun takwid mudhari menyarafa terbukan oleh amal maknawi tajarud anina sebenarnya sini cari amil sabtan amil jarim lamat rofaknya dalam majalah karena fi'il mudhari sahil akhir akhirnya berbaru saya dan bukan termasuk af'alul khamsah mabni fa'il fa'il domir mustatir wujub dari lafaz nahnu untuk mutakalim ma'al ghair. Wa iyaka wa bukan madhuru karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf atau punya mabni mabni fathah kirab. Iyaka kalimat isim karena dengan kata tunjuk punya mabni termasuk isim isyarah mabni fathah. Masa ini kalimat fi'il karena kata kerja fi'il mudhari kan tidak awali oleh satu mudhari yang mulu karena tidak pada dengan jamaah dan tawin madhari menyarafa dirofakan oleh amil maknawi tajarud anina sebelum dari sini dari amil nasab dan amil jazim alam rafa'nya adalah lumayan jelas karena fi'il mudhari syahihul akhir hanya berbaru saya dan bukan masuk af'al khamsah mabni fa'il fa'il nomor mustatir wujub dari lafaz nahnu untuk mutakalim ma'al ghair. Itina tunjukkanlah kami asrata jalan al-mustaqimah yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itina iti kalimat fi'il karena dengan kata kerja masuk fi'il amr karena dengan kata perintah punya mabni mabni fathah yang kira-kira mabni fathah yang kira-kira kan karena akhirnya berbaur ilat termasuk fi'il amr mutalakhir mabni fa'il fa'il berupa namun mutadir wujud dari lafaz anta untuk mufrad mudzakkar mukhtab. Nah kalimat ini karena hanya tidak bayar masuk huruf kalimat isim karena kata ganti punya mabni masuk isim dharma mabni sukun. Asrata kalimat isim punya alif punya murah madarnya nasab kadarnya fathah karena isim mufrad akhir. Al mustaqimah kalimat isim punya alif punya murah madarnya nasab kadarnya fathah karena isim mufrad akhir. Rata jalan ala lina orang-orang yang an'amta kau anak kalimat alaihim atas mereka wairil maghdubi bukan mereka yang dimurkai alaihim atas mereka ad-dhalin bukan mereka yang sesat. Jalan orang-orang yang kau anugerah kalimat atas mereka bukan mereka yang dimurkai dan atas mereka dan bukan mereka yang sesat. Contoh kalimat isim tandanya contoh kalimat isim kan mungkin kata benda yang murah dalamnya nasab tanda fathah karena isim mufrad akhir aladina mat isim karena mungkin kata benda jamu yang mabni termasuk isim maksud mabni fathah an'amta kalimat fi'il karena mungkin kata kejar masuk fi'il madi karena dengan zaman lampau yang murah yang mabni fathah itu kira-kira mabni fathah yang jelek karena akhirnya berbaru saya dan bukan termasuk af'alul khamsah. Tadi juga tidak betul-betul kalau ucapan tanda murafak matahari tak terletakkan perempuan mabni fa'il hanya berupa domir mutatis jawab takdirnya lafaz dia untuk mufrad muannas ghaibah alaihim ala kalimat dulu karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf jar punya mabni sukun dan kirab ini kalimat isim kalau ingin kata punya mabni masuk isim dan mabni sukun ghairil maghdubi ghairi kalimat isim tandanya tidak punya murah madhabnya tanda kasar karena isim mufrad akhir al-maghdubi kalau isim tanda alif punya murah madhabnya tanda kasar karena isim mufrad akhir alaihim ala kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf jadi kita mabni sukun kirab him kalimat isim kalau ingin kata punya mabni masuk isim dan mabni sukun ala dhalin au kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf atau punya mabni fathah kirab lam kalimat huruf karena artinya tidak bisa dibayangkan masuk huruf nahi boleh mabni di sing di alif dan aja lam la ngene. Nah kalimat huruf karena artinya tidak dibayangkan masuk huruf nahi punya mabni Huruf apa? huruf nahi Kok nahi artinya kan jangan. kan masuk huruf nafi punya mabni sukun kirab ad-dhalina kalimat isim punya alif punya murah madhabnya jar tandanya ya karena jamak mudzakkar salim sedangkan nun sebagai pengganti tanwin.